Salam, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38. Dikatakan firman Tuhan demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya kepada mereka terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita untuk minggu hari ini berbunyi berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus berarti kita harus hidup sesuai dengan hikmat-hikmat, pengetahuan-pengetahuan, taktis-taktis yang baik yang diperlihatkan, yang diajarkan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Dalam kaitan ini sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, kita harus melihat teks sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, untuk menjelaskan lebih jauh memahami firman Tuhan dalam teks khotbah kita ini. Sebelumnya Yesus mengevaluasi siapa aku sebenarnya menurut kamu dan menurut orang banyak. Murid-muridnya ada yang mengatakan, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis." Di sisi lain ada yang mengatakan, "Engkau adalah Elia, salah satu dari antara nabi-nabi." Tapi Petrus yang konon dekat dikatakan orang kepada Yesus mengatakan, "Engkau adalah Mesias menurut orang banyak." Pemahaman Mesias konsepnya bagi orang Yahudi adalah yang perkasa, yang kuat, yang politis, yang bebas dari segala sesuatu kelemahan. Ini Petrus melihat menjadi bertolak belakang dengan pengajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap dan akan dijebloskan ke penjara dan akan dihakimi. Ini bertolak belakang dengan pemahaman Petrus. Sehingga dia mengatakan, mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Lalu menangkap Yesus dan mengatakan hal itu kepada Yesus. Dan Yesus merespon bahwa "Inyalah engkau iblis." Seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwasanya iblis yang pernah di bukit mencobai dia sama dengan perlakuan Petrus ini. Memang ada kuasa dalam diri Yesus dari Allah yang bisa melumpuhkan segalanya, yang bisa mengalahkan segalanya. Tapi kali ini Allah telah memerintahkan kepada Yesus bahwa dia akan merekonsiliasi antara dosa manusia dengan Allah melalui kematiannya.
melalui penderitaannya. Diawali dengan permusuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh orang Yahudi kepada Yesus sendiri. Ini tertutup dari mata dan rohani dan semua kehidupan Petrus. Membuat Petrus darahnya berdesir ketika Yesus mengatakan mau dia mati, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu dia mengatakan, mengapa Yesus mengungkap kelemahan seperti itu? Yesus dengan tegas mengatakan, engkau berpikir secara manusiawi dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau tidak mengetahui perintah Allah yang sampai kepadaku. Selanjutnya saudaraku yang kekasih, Yesus mengajarkan bahwasanya setiap orang yang mau mengikut dia, termasuk engkau murid-muridku, yang harus juga mengalami penderitaan dengan memikul salib, menyangkal diri. Menyangkal diri jangan seolah-olah kamu menganggap karena dekat kepadaku setiap hari melekat dan ikut kemana aku pergi, kamu naik harkat dan martabat, lalu kamu tidak mau untuk menderita. Kamu menganggap atributmu sekian banyak dan engkau menjadi sombong. Tidak. Engkau harus mau disamakan sebagai penjahat yang tersalib di atas salib, yang dianggap sebagai penjahat yang luar biasa dan meski mati bersama-sama dengan aku. Tapi ingat, bahwasanya aku akan membangkitkanmu lewat cinta kasih Allah yang membangkitkanku, dan kamu yang percaya ikut bangkit dan akan dipermuliakan Allah Bapa di sorga. Karena aku juga dibangkitkan oleh Allah Bapa di sorga, dipermuliakan di sorga bersama Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang Kristen, jangan pernah menganggap luput dari penderitaan, tapi kuat bersama Allah dalam nama Yesus dalam penderitaan itu. Saudara setia kekal selama-lamanya. Jikalau mati pun harus ditempuh, Allah dalam nama Yesus ikut membangkitkan saudara dan saya, dan dipermuliakan Allah Bapa di sorga bersama-sama Allah di sorga. Inilah rahasia hikmat yang dimaksudkan oleh Markus, yang meski dimiliki oleh semua orang, yang tidak takut akan mati dan tidak takut akan julukan-julukan sebagai penjahat, karena kita melakukan yang baik, yang tulus, yang sungguh-sungguh bersama Yesus. Tapi sangkal dirimu dan pikul salibmu, terima apa saja yang dikatakan orang kepadamu, karena engkau harus mampu menerima itu, sekalipun diriku dan yang lain tidak seperti itu. Karena itulah di dunia ini ada banyak pemimpin-pemimpin yang telah dikedepankan, mencanangkan kepada rakyatnya bukan hal yang muluk-muluk, tidak hanya berjanji, tapi setelah menduduki jabatan lalu lupa dengan orang-orang yang mendukungnya untuk menduduki tahta kerajaan, jabatan yang empuk dan indah itu. Katakanlah misalnya Sir Winston Churchill mengatakan bahwa rakyat yang mengikut aku, meski berjuang peras otak, peras keringat, meski mencucurkan air mata, dan ketika sampai kepada perjuangan baru dilayakkan untuk memperoleh sukacita, kesejahteraan dalam hidupnya. Demikian juga dengan seorang pejuang dari Italia yang bernama Garibaldi. Masyarakat yang mengikut aku harus mampu lapar, harus mampu haus, harus mampu berjuang menghadapi kesulitan, bahkan sampai terakhir kepada kematian, meski mampu berjuang bersama-sama aku. Dan jika sampai dengan hal seperti itu, maka terhantarlah kepada satu peluang yang mensejahterakan. Saudara mendengarkan apa dikatakan? Kerja bukan berarti dengan begitu saja. Maksudnya bekerja dengan peras keringat, bekerja dengan berpikir baik, bekerja dengan tulus tanpa jiwa yang jahat, tanpa korupsi, bekerja dengan hidup yang luput dari keindahan-keindahan dunia, memperjuangkan kepercayaan, memperjuangkan kehidupan rakyat yang dipimpin di tengah-tengah
dunia ini, sehingga akan memperoleh peluang untuk hidup bersama-sama menikmati kesejahteraan. Saudaraku yang kekasih, Yesus dalam kaitan ini menyentakkan orang yang ada di sekitarnya supaya tidak melihat muluk-muluk. Dia mau menyentakkan supaya mereka bangun dan bangkit, berjuang dalam hal yang tulus dan yang sungguh-sungguh memperlihatkan cinta kasih. Yesus berjuang supaya tersingkap cinta kasih, mengalahkan yang jahat sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Yang menjadi pengikutnya diajarkan oleh Yesus, mereka meski mampu menyangkal diri, membuang atribut kesombongan, dan mau dan bisa dikategorikan sebagai orang yang jahat sekalipun tidak melakukan hal seperti itu. Saudaraku yang kekasih, inilah hikmat-hikmat berpikir, hikmat-hikmat hidup bersama Yesus jikalau mau sukses mengayuhkan bahtera kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pertama, evaluasilah dirimu. Siapakah saya menurut orang banyak? Siapakah keluargaku menurut orang yang ada di sekitarku? Siapakah gerejaku dibandingkan dengan gereja yang lain? Dan bagaimana penilaian mereka terhadap kami? Dan meski dibangun dari pengorbanan sampai harus menghilangkan, melupakan harga diri demi untuk memperjuangkan cinta kasih di sana, karena Kak Yesus mengajarkan supaya kita menyangkal diri dan mampu untuk memikul salib, sekalipun menderita dalam perjuangan yang seperti itu, harus rela, harus mau, karena itulah yang akan ikut dibangkitkan ketika Allah Bapa di surga dalam nama Yesus datang pada hari yang terakhir dengan kekudusannya. Kiranya hikmat yang dari Allah dalam nama Yesus bersama-sama saudara-saudara untuk menjawab pergumulan hidup hari lepas hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengajak kami agar kami berhikmat untuk mengayuhkan bahtera kehidupan kami, melewati pergumulan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami mampu untuk menyangkal diri, malah dikategorikan orang pun sebagai penjahat. Demi untuk memperjuangkan cinta kasih-Mu, kami harus rela dan berkorban, karena pada akhirnya Tuhan akan ikut bangkitkan kami, dan Tuhan akan mempermuliakan kami bersama-sama Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami aminkan dan sambut sabda-Mu. Amin. Salam.